Halo, dengan Bang Review di sini. Jadi kemarin kan aku udah review si Realme 6 Pro ya. Sekarang gantian versi yang lebih murah, yaitu si Realme 6. Jadi karena harganya lebih murah, maka ya tentu speknya tuh tidak segarang versi Pro-nya ya. Tapi apakah tetap mengusung layar refresh rate 90 Hz? Oh ya, untuk harganya konon di 3 jutaan ya. Dan lagi-lagi seperti yang aku bilang sebelumnya, aku belum tahu harga tepatnya tuh 3, berapa ya. Ini rada nyebelin ya. Realme sukanya rahasia-rahasiaan. Jadi pada saat video ini dibuat, aku belum dikasih tahu detail harganya tepatnya berapa. Nanti akan aku update di deskripsi video ya. Ya mungkin kalian udah pada tahu harganya duluan ya pada saat video ini nongol ya. Pada saat aku upload sih aku belum tahu harganya. Dan sebelum aku bicara lebih lanjut, please jangan lupa untuk subs dulu channelku, terus follow juga IG sama Twitterku @bangreview, dan terima kasih. Jadi seperti biasa aku bahas dulu isi boxnya sebentar. Boxnya ini warna kuning juga ya. Di dalamnya ada HP-nya, ada buku-buku manual, SIM ejector, ada kabel USB to USB-C beserta charger yang gede ya. Ya ini ngecasnya apakah secepat versi Pro-nya? Ntar aku ceritain. Serta ada soft case transparan. Ini case-nya agak melindungi kamera belakangnya. Dan ini dia wujud smartphone-nya ya. Bagian belakang sih desainnya nggak beda jauh sama yang versi Pro, tapi kalau yang bagian depan rada beda dikit ya. Terutama pada bentuk kameranya, kamera depan. Jadi kamera depannya di Realme 6 tuh hanya ada satu biji ya. Karena cuma satu jadinya nggak begitu ngalang-ngalangin pandangan. Terus material body bagian belakangnya ini plastik polikarbonat ya, dengan efek refleksi pancaran cahaya. Kayak jalur komet. Emang iya ya? Ya ada garisnya gitu ya dari bawah ke atas. Kalau digoyang-goyang. Raketok ya. Terus untuk samping-samping bodinya ini materialnya juga plastik polikarbonat. Kalau buatku sih smartphone ini ukurannya sedikit lebih enak untuk dikantongin ya daripada yang Pro, karena ini dimensinya sedikit lebih kecil, sedikit doang. Layarnya berukuran 6,5 inch, IPS, FHD+, Gorilla Glass 3, dan benar sekali ya, refresh rate 90 Hz hadir di smartphone ini. Ini dalam kesehariannya aku selalu set refresh rate-nya di auto ya. Dan udah pada tahu kan ya benefit refresh rate yang tinggi, jadi animasi UI atau gaming di frame rate yang tinggi akan tampak lebih smooth motionnya. Ya, yang pasti sih fitur kayak gini sepertinya pada saat ini belum ada ya di smartphone lain di harga 3 jutaan ya. 3 jutaan punya refresh rate 90 Hz. Aku yakin ini yang lain bakal ikut-ikutan ya. Lalu untuk kualitas layar di sini tampak lebih cool ya tone warnanya. Terus kalau untuk maximum brightness menurutku masih agak kurang ketika dipakai di outdoor, di bawah terik sinar matahari. Sekarang performa, info menarik bahwa si Realme 6 ini skor Antutunya sedikit lebih gede ya daripada si Realme 6 Pro. Beda tipis sih, beda 5 ribuan ya. Itu karena chipsetnya juga beda. Si Realme 6 pakai MediaTek Helio G90T dan performanya ya mungkin sekitar 11-12 kali ya. Kerasa sedikit lebih responsif ya, namun terasa sedikit lebih panas bila di-compare sama si Realme 6 Pro. Jadi biasa aku pakai ngegame berat, COD mobile, graphic quality, serta frame rate bisa mencapai very high. Bahkan frame rate bisa di-set ke max bila graphic quality-nya diturunin dari very high. Dan selama ngegame aku biasa pakai graphic quality high sama FPS max ya, karena menurutku lebih optimal. Pada game space juga aku set di competition mode biar lebih maksimal performanya. Dan experience yang aku dapetin adalah mostly smooth ya, dengan peningkatan suhu yang agak panas. Oh ya, untuk RAM-nya punya aku ini 8GB dan storage-nya 128GB ya. Tersedia slot tersendiri buat micro SD kalau dirasa masih kurang space-nya. Habis itu kelengkapan fitur NFC kagak ada, begitu pula LED notif ya. Kalau gyroskop sih ada, responsif, aku udah nyoba di 360 video YouTube.
Habis itu fingerprint ada di samping kanan sini ya, sekaligus tombol power ini. Termasuk cepat ngunlocknya dan support up to 5 sidik jari. Terus face unlock ternyata malah lebih cepat proses ngunlocknya daripada yang Pro. Begitu pula ketika di low light. Kenapa bisa gitu ya? Ya tapi dalam keseharian aku ya prefer pakai fingerprint aja karena menurutku lebih secure. Terus speaker ya, lubang speakernya ada di bawah, sampel audionya ya sebagai berikut. Move on ke kamera belakang ada 4 biji ya, terdiri dari kamera ultra wide angle 8MP, kamera utama 64MP, kamera black and white buat bokeh 2MP, dan kamera makro 2MP. Jadi untuk kamera belakang bedanya sama yang Pro adalah absennya kamera telefoto ya, tapi di sini ternyata bisa ngezoom juga, tapi zoomnya bukan optical ya, digital ya, zoom digital 2 kali sama 5 kali. So dari segi fungsionalitas kamera belakangnya ya mirip kayak si Realme 6 Pro ya. So nggak perlu ku jelasin lebih detail lagi. Selama foto-foto opsi HDR, AI Scene Optimizer, serta Chroma Boost yang bikin warna jadi vibrant selalu ku aktifin. Experience yang paling kerasa ketika jepret-jepret foto adalah shutter to shutternya ini terasa lebih lambat daripada versi Pro-nya. Tapi aku rasa untuk kualitas fotonya pada saat kondisi cahaya melimpah hasilnya ya nggak terlalu jauh beda sama yang Pro. Tapi untuk ke low light ternyata Realme 6 menghasilkan foto yang lebih noisy, lebih banyak noise-nya ya, dengan detail serta sharpness yang kurang. Dan untuk mendapatkan exposure serta dynamic range yang lebih baik maka night mode ya kudu dipakai ya kalau kalian lagi foto-foto dalam keadaan low light. Agar visibilitas objek yang sedang dijepret jadi lebih better lah. Kalau kemampuan bokeh di kamera belakang dan depan tentu ada ya, dengan separasi yang mostly cukup rapi. Untuk kamera belakang tentu bokehnya lebih rapi tapi ya daripada yang kamera depan. Terus untuk kamera makro menurutku ya nggak ada yang terlalu spesial. Kepake kalau kamu demen foto yang deket-deket pada kondisi cahaya yang melimpah. Habis itu perekaman video, kamera belakang bisa rekam up to 4K 30fps, tapi video stabilization-nya tuh hadirnya di resolusi FHD. Di sini kemampuan video stabilization-nya tidak sesmooth seperti di Realme 6 Pro ya, baik untuk kamera utama atau wide angle-nya. Kalau untuk kamera depan, support up to resolusi FHD 30fps tanpa video stabilization. Di sini mic audionya terdengar lebih normal ya daripada yang versi Pro-nya. tes. Recording pakai si Realme 6. Terakhir baterai ya, kapasitasnya 4300 mAh dan kecepatan ngecasnya good news-nya sama-sama cepet ya. Ya lagi-lagi aku sangat impress sama kecepatan chargingnya yang ngebut ya, wus-wus. Jadi hampir sama kayak kakaknya, dari kondisi baterai 10% hingga 99% cuman membutuhkan waktu 58 menit aja. Dan battery life yang gue dapetin yaitu 1 hari 57 menit dengan usage mostly seperti biasa ya, buat nge-COD mobile sama nonton Netflix. Total screen on-nya mencapai 8 jaman. Itu kebanyakan buat nonton film sih. Ini awet juga ya. Oke, Realme 6 ya, harganya yang konon di 3 jutaan. Ya bila ngelihat keseluruhan speknya,
serta kapabilitas yang ditawarin, tentu smartphone ini menarik juga ya. Aku harap sih harganya kalau bisa di bawah 3,5 juta biar makin good value. Apalagi setahu ini kan merupakan smartphone termurah saat ini yang mengusung layar 90Hz. Jadi andai kan ada LED notif atau mungkin layarnya pakai AMOLED, maka smartphone ini akan menjadi too good to be true ya. Ya untuk 3 jutaan itu ngarapnya kebanyakan sih. Dan untuk sektor yang agak dirasa kurang adalah kemampuan videografinya ya menurutku. Selebihnya sih udah termasuk oke, terutama performa yang tergolong kencang, kecepatan ngecas yang wus-wus, cepat banget ya, layar dengan refresh rate 90Hz, serta fungsionalitas kamera buat fotografi yang relatif komplit. Ya walaupun kualitas capture fotonya masih di bawahnya si Realme 6 Pro. Dan menurutku smartphone ini ya tergolong menggiurkan juga ya. Ya sampai di sini yang kepincut sama smartphone ini. Yowes gitu aja full review si Realme 6. Thank you for watching ya. Jangan lupa untuk follow IG sama Twitter ku @bangreview, dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. See you.